Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 Statistika. Kita akan membahas soal latihan 3.4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 105 sampai 106 untuk siswa kelas 11 SMA SMK. Nomor 1, pada saat kondisi mendadak para pengendara mobil memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk dapat bereaksi untuk menginjak rem mobil. Jarak yang diperlukan hingga terjadi reaksi menginjak rem disebut dengan jarak reaksi. Tabel berikut memberikan informasi mengenai jarak reaksi dari mobil yang melaju dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ini adalah kolom kecepatan dan ini adalah kolom jarak reaksi. Yang A, gambarlah diagram pencar dari data di atas. Untuk menggambar diagram pencar, kita bisa menggunakan program Microsoft Excel, GeoGebra, atau SPSS. Kali ini kita akan menggunakan program Excel saja. Misalkan kita akan membuat diagram pencar, kita siapkan Microsoft Excel dengan data seperti ini. Kita blok untuk kolom X dan Y-nya, insert, carta, dan kita pilih scatter. Ini adalah diagram pencarnya. Untuk memberi judul pada sumbu X dan sumbu Y, kita klik tambah ini, aksis title. Untuk bagian bawah, variabel X-nya adalah kecepatan. Sedangkan untuk Y-nya adalah jarak. Misalkan judul diagram ini adalah diagram pencar. Ini adalah diagram pencarnya. Dari Microsoft Excel tersebut kita dapatkan ini adalah diagram pencarnya antara kecepatan dan jarak. Yang B, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linier antara kecepatan dengan jarak reaksi? Ya, ada hubungan linier antara kecepatan dengan jarak reaksi. Yang C, tentukan persamaan garis regresinya. Kita harus ingat cara mencari jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya, yaitu SSXY, X dikurangi X bar dan Y dikurangi Y bar. Untuk SSXX, sigma dari X dikurangi X bar dikuadratkan. Pertama kita harus mencari rata-ratanya, X bar, rata-rata dari X yaitu ini dijumlahkan semua, 20 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70 dibagi dengan banyak data, yaitu ada 6. X barnya sama dengan 45. Sedangkan Y barnya ini dijumlahkan semua, 4,1 ditambah 6,2 ditambah 8,3 ditambah 10,1 ditambah 12,4 ditambah 14,5 dibagi banyak data yaitu 6 sama dengan 9,267. Sehingga kita dapatkan SSXY sama dengan sigma dari X-nya yaitu 20 dikurangi X barnya 45 dikali dengan Y yaitu 4,1 dikurangi rata-ratanya 9,267 ditambah X nomor 2 yaitu 30 dikurangi rata-ratanya 45 dikali dengan 6,2 dikurangi dengan 9,267 ditambah dan seterusnya sampai dengan data yang terakhir yaitu 70 dikurangi rata-ratanya 45 yang Y
14,5 dikurangi dengan 9,267. Sehingga didapat 362. Ini untuk SSXY. Sedangkan untuk SSXX sama dengan jumlah dari X dikurangi sigma X barnya dikuadratkan. Yaitu yang pertama 20 dikurangi dengan 45 dikuadratkan ditambah dengan data yang kedua 30 dikurangi 45 dikuadratkan dan seterusnya sampai ke data terakhir yaitu 70 dikurangi 45 dikuadratkan sama dengan 1750. Sehingga kita dapatkan nilai B sama dengan SSXY dibagi SSXX sama dengan SSXY yaitu 362 dibagi SSXX 1750 sama dengan 0,207. Untuk A persamaannya yaitu Y bar rata-rata dari Y dikurangi B X bar. Y bar yaitu 9,267 dikurangi B-nya yaitu 0,207 dikali rata-rata dari X 45. Maka didapat A sama dengan negatif 0,042. Sehingga persamaan garis regresinya Y topi sama dengan A ditambah BX. A-nya yaitu negatif 0,042 ditambah B-nya yaitu 0,207X. Maka ini adalah persamaan garis regresinya. Untuk menentukan persamaan garis, perhitungannya kita menggunakan Microsoft Excel. Kita menggunakan rumus SSXY dan SSXX untuk menentukan nilai B-nya dan menentukan nilai A-nya. Kita selesaikan di sini. SSXY rumusnya adalah sigma X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Kita cari rata-rata X-nya terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah rata-rata untuk X. Rumusnya adalah sama dengan average. Kita blok angkanya. Tekan enter. Maka ini adalah rata-ratanya. Sedangkan untuk rata-rata sumbu Y-nya kita tarik pada rata-rata X ini atau kita copy, kita paste di sini. Maka didapat 9,26667 ini. Selanjutnya kita tentukan nilai X dikurangi X bar, yaitu dengan rumus sama dengan nilai X dikurangi dengan rata-rata X. Agar ini tetap untuk ditarik ke bawah, kita beri batas dengan $S ini. Tekan enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Untuk nilai Y dikurangi Y bar, caranya sama dengan nilai Y dikurangi dengan nilai rata-rata dari Y. Agar bisa ditarik, maka ini kita beri dengan tanda $S. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya, kita kalikan X bar dikali dengan Y dikurangi Y bar. Kita buat rumusnya di sini, yaitu X dikurangi X dikali dengan Y dikurangi Y bar. Karena perkalian, rumusnya adalah sama dengan nilai yang ini, X dikurangi X bar, dikali dengan menggunakan tanda bintang. Dengan Y dikurangi Y bar. Kita tekan enter. Kita tarik ke bawah. Untuk menentukan nilai SSXY,
Kita taruh di sini SSXY, maka kita jumlahkan karena di sini tandanya adalah sigma. Dengan rumus sama dengan sum, kita blok angkanya, maka ini adalah hasilnya. Sedangkan untuk mencari SSXX, yaitu kita cari X dikurangi X bar dikuadratkan. Sehingga di sini X dikurangi X dikuadratkan, caping 2. Rumusnya adalah sama dengan, untuk X bar ini kita klik ini dengan caping atau pangkat 2. Tekan enter. Ini kita tarik ke bawah. Untuk jumlah, maka ini kita copy rumusnya. Kita paste di sebelahnya. Maka ini adalah hasilnya. Sehingga kita buat tabel seperti ini. Setelah menggunakan perhitungan Microsoft Excel, kita dapatkan hasil seperti ini. Di mana rata-rata X bar sama dengan 45. Dan Y bar sama dengan 9,2, kita bulatkan 27. Sedangkan SSXY sama dengan 362. SSXX sama dengan 1750. Untuk menentukan nilai B, itu sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX, sama dengan 362 dibagi 1750, sama dengan 0,207. Sekarang kita akan menentukan nilai A-nya. A sama dengan Y bar, rata-rata dari Y, dikurangi B dikali X bar, rata-rata dari X. Y bar adalah 9,27 dikurangi. B-nya adalah 0,207 dikali dengan nilai X 45. Didapat nilai A yaitu negatif 0,042. Sehingga persamaan garis regresinya yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX. A-nya yaitu negatif 0,042 ditambah B-nya adalah 0,207X. Ini adalah persamaan garis regresinya. Yang D, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Tadi didapat bahwa persamaan garis Y topi sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya yaitu negatif 0,042 ditambah B 0,207X. Ini adalah persamaan garis regresinya. Sehingga nilai A artinya ketika kecepatan sama dengan 0 km per jam, maka jarak reaksi adalah negatif 0,42 meter. Nilai B artinya setiap kali kecepatan meningkat 1 km per jam, maka jarak reaksi akan bertambah sebesar 0,207 meter. Yang E, hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 35 km per jam. Kita harus ingat persamaan garis regresinya. Persamaannya Y topi sama dengan negatif 0,042 ditambah 0,207X. Untuk yang E, X-nya adalah 35. Sehingga Y topi sama dengan negatif 0,042 ditambah 0,207, X-nya kita ganti dengan 35. Sehingga Y topi sama dengan 7,2. F, hitunglah prediksi jarak reaksi jika suatu mobil bergerak dengan kecepatan 55 km per jam. Maka yang F ini Y topi sama dengan
negatif 0,042 ditambah 0,207 dikali X-nya sekarang 55. Maka dikali dengan 55. Y topi sama dengan 11,343. Nomor 2, tabel berikut ini adalah data mengenai rata-rata tinggi badan anak perempuan yang berumur dari 2 sampai 14 tahun. Ini adalah tabel untuk umur dan ini adalah rata-ratanya. Yang A, gambarlah diagram pencar dari data di atas. Untuk menggambar diagram pencar kita menggunakan Microsoft Excel. Kita siapkan datanya, namun saya rubah dalam bentuk kolom. Untuk membuat diagram pencar, kita blok seperti ini. Insert Charta, kita pilih Scatter. Ini adalah diagram pencarnya. Untuk merubah judul, kita klik tambah ini, Axis Title. Untuk bagian X, kita rubah dengan umur. Sedangkan untuk variabel Y-nya adalah rata-rata umur. Judulnya kita rubah dengan diagram pencar. Setelah menggunakan Microsoft Excel, dengan memasukkan data ini kita dapatkan diagram pencar seperti ini. Yang B, apakah diagram pencarnya memberikan indikasi bahwa ada hubungan linier antara umur dengan rata-rata tinggi badan? Ya, ada hubungan linier antara umur dengan rata-rata tinggi badan. Yang C, tentukan persamaan garis regresinya. Kita menggunakan Microsoft Excel menyelesaikan ini. Kita masukkan pada Microsoft Excel datanya untuk umur, kita simbolkan dengan X dan rata-rata umur dengan Y dalam bentuk kolom. Karena rumus SSXY adalah sigma X dikurangi rata-rata dari X dikali Y dikurangi dengan rata-rata dari Y. Maka kita cari rata-rata dari X terlebih dahulu. Rumusnya adalah sama dengan average kurung buka, kita blok angkanya. Tekan enter. Maka ini adalah rata-rata dari X. Sedangkan rata-rata dari Y, rumusnya adalah sama dengan average. Atau karena X sudah ada, kita copy saja formulanya ini, kita pastekan di kotak ini. Maka ini adalah rata-rata dari Y. Karena yang ditanya di sini adalah X dikurangi X bar. Ini adalah X dikurangi X bar. Kita buat rumusnya sama dengan nilai X dikurangi dengan rata-rata dari X. Kita tekan enter. Namun di sini kalau kita tarik maka akan terjadi error. Sehingga untuk merubah data ini, formula pada A kita beri tanda $, di depan dan di belakangnya. Kita tekan enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Maka didapat data seperti ini. Untuk Y juga sama, formulanya sama dengan untuk Y dikurangi Y bar, datanya formulanya juga sama, yaitu sama dengan Y dikurangi dengan rata-rata dari Y. Kita tekan enter. Namun kita beri $, di depan B dan di belakang huruf B ini. Kita tekan enter. Selanjutnya kita bisa tarik ke bawah. Untuk X dikurangi X bar dikali dengan Y dikurangi Y bar, formulanya adalah sama dengan X dikurangi X bar ini dikali dengan menggunakan tanda bintang dikali dengan Y dikurangi Y bar.
Kita tekan Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Karena di sini SSXY adalah sigma, berarti dijumlahkan. Jadi di sini adalah SSXY kita jumlahkan dengan formula sama dengan sum. Kurung buka, kita blok angkanya. Kita tekan Enter. Maka ini adalah hasil SSXY-nya. Untuk SSXY, yaitu sigma dari X dikurangi X bar dikuadratkan. Kita kuadratkan terlebih dahulu di sini. Formulanya sama dengan dikurangi X bar kuadrat menggunakan topi 2. Tekan Enter. Kita tarik ke bawah. Untuk menjumlahkan SSXY, ini kita bisa copy formula yang ada di sini. Kita paste di sebelahnya dengan menekan Enter. Maka ini adalah hasilnya. Setelah kita perhitungkan dengan menggunakan Microsoft Excel, kita dapatkan data seperti ini. Sehingga untuk menentukan nilai B-nya, yaitu SSXY dibagi dengan SSXX. SSXY yaitu 1122 dibagi SSXX 182 sama dengan 6,165. Sedangkan nilai A persamaannya yaitu Y bar dikurangi BX bar. Y barnya rata-rata dari Y yaitu 129,38 dikurangi B-nya yaitu 6,165. X barnya adalah 8. Maka didapat nilai A sama dengan 80,066. Sehingga persamaan garisnya yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX. A-nya yaitu 80,066 ditambah B-nya 6,165 X. Ini adalah persamaan garis regresinya. Yang D, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. A didapat 80,066, sedangkan nilai B 6,165. Nilai A artinya, ketika umur sama dengan 0 tahun, maka tinggi badan adalah 80,066 cm. Sedangkan nilai B artinya, setiap kali umur bertambah 1 tahun, maka tinggi badan akan bertambah setinggi 6,165 cm. Yang E, hitunglah prediksi tinggi badan anak perempuan yang berumur 5,8 tahun. Kita harus ingat persamaan garis regresinya yaitu 80,066 ditambah 6,165 X. Untuk yang E, X-nya adalah 5,8 sehingga persamaannya menjadi Y topi sama dengan 80,066 ditambah 6,165 dikali 5,8. Maka didapat Y topinya 115,823. Yang F, hitunglah prediksi tinggi badan seorang perempuan yang sudah berumur 30 tahun. Maka yang F ini X-nya adalah 30. Sehingga Y topi sama dengan 80,066 ditambah 6,165 dikali 30. Y topinya sama dengan 265,016. G. Berikan komentar mengenai reliabilitas nilai perkiraan di bagian F. Hasil perhitungan pada bagian F tidak reliabel karena tingginya sudah melewati batas wajar pertumbuhan manusia pada umumnya. Hal ini dikarenakan ekstrapolasi yang berlebih dari data hasil observasi.
Karena pada umur 30, tinggi badan seseorang tidak akan tumbuh, sehingga akan menghasilkan nantinya 260 cm. Sehingga ekstrapolasi ini berlebihan. Demikian pembahasan soal latihan 3.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.